Kita mau bahas ujian, bukan ujian ya, kuis kita dulu. Oke. Jadi kita mau tanya dulu sama yang di sonder. Dari Ucok ya. Ucok, C apa, Cok? C. Dragon. Apakah Maribel setuju ini dragon? Setuju. LT setuju? LT jawabnya bis. Oh, bis. Oke. Kak Nini, Oma Alin, jawabannya apa? C? Dragon. Apa C? Yang C, Oma. Yang C. Oh, C itu adalah dragon. Coklat full. Oke. Itu ya, LD? Iya, bisa. Nah, coklat full. Oke. Thank you. Sekarang kita minta dari Maribel. Maribel, huruf I, Maribel. Huruf I adalah glam color hijau full. Oke, apakah LD setuju atau beda lagi LD? Setuju. Oh, setuju ya? Iya. Bentar. Jawabannya lamp. Color hijau full. Ini boleh hapus kan kita habis ini? Iya, pakai yang ini. Thank you. Sekarang kita minta Mama. Mama, Another Beast muncul tahun berapa, Ma? Yang nomor kurang. A. 1798. Apakah Nini setuju 1798? Mantap. Betul. Oke, sekarang Ipin. Ya. Dragon, tahun berapa Ipin? Tahun April 1918-44. Oke. Apakah Oma Alin setuju? Huruf apa ya, C? D. Ini D ya? Iya, D. D ya itu kan? Iya, D. Iya, April 19. Oke. Mantap ya sejauh ini ya. Betul lagi. Oke, sekarang di sonder sudah semua ya. Sekarang LT. LT, kalau begitu F-nya LT apa LT? Another beast tapi warnanya coklat, Mice. Oke, mantap LT. Tanya dulu, Uca setuju nggak Another Beast coklat? Huruf enggak full. Oke. Huruf nggak full kata. Betul, C. Ya. Oke, lanjut lagi. Kita minta muncul dari mana? Kita mau tanya sama Kakak Nini. B. B. Ini Another Beast-nya muncul dari mana? Bumi. Bumi. Kalau Uco? Bumi. Semua bumi di sonder? Ya. LT bumi? Bumi. Oke, kita mau tanya Oma Alin. Kayaknya Oma Alin beda ya, Oma? Iya. Silakan, Oma. Jadi berdasarkan gambar itu dia berasal dari potter clay. Jadi ada umat Tuhan yang mempertahankan itu. Apakah ingat semuanya? Ingat. Apakah ini pelajaran kemarin toh, bukan hari ini toh? Bumi kan baru belajar hari ini kan? Iya. Potter clay, toh? Mantap. Ini kita taruh di luar aja ya. Potter clay. Ya, Oh iya. B, H, J, L, M, Salah.
sekarang kita mau tanya, Benar, tapi bukan di konsep ini. C buat apa? Kita mau tanya kepada Oma Alin. Di mana itu, Kang? C buat E apa? ini, huruf E. Om. Iya. E itu C Dragon dragon apa? toh. Dia mau menjatuhkan umat Tuhan yang murni. Oke, apakah Kak Nini dan LT setuju? Apakah Kak Nini dan LT setuju? Setuju sih. LT, setuju LT? Ini kan ini tulisnya dia mau kasih tipsnya dia. Oke, Iya. Kita bersama. bagaimana yang disonder apa? Itin apa? Kalau E. Kalau artinya C buat dragon Aha. mau berikutnya benih. Oke. Artinya apa bukan plat. Kasih benih? Kayaknya kayak Iya, berikut benih. jadi Oke, apakah jauh. kita satukan aja ya semua jawabannya. Lihat yang murni jadi korup dengan kasih benih, betul? Ya. Betul. Nah, itu dia. Ini M jadi K ya. Oke, terima kasih. Sekarang kita lanjut lagi. Oke, sekarang kita mau tanya sama Uco. Kenapa F jadi warna coklat? Uco? G ya. Aha. G, kenapa bisa jadi coklat? G, Aha. jadi kotor. Aha. Karena F menerima sifatnya benihnya dari dragon. Karena Apakah Mary Bell setuju? G. dari dragon. Betul nggak? Kenapa jadi warna coklat jangan terima benih dragon, Mary Bell? G. Apa Michi? Kenapa? Karena Mary Bell. karena yang berubah Aha. yang coklat full yang bisa berubah Oke, boleh. Nggak apa-apa. Betul. Bagaimana yang di Zoom? Apakah setuju jawaban atau ada jawaban lain? Setuju. Setuju ya. Oke. Nah, sekarang mau tanya sama Mary Bell. Apakah Another Beast yang F yang sudah jadi coklat tidak ada harapan? Jawabannya ada atau tidak kan? Tidak ada harapan? masih ada Oh, aduh. Puji Tuhan ya. Very well. Masih ada harapan. Oke, that's good, very well. Mantap, Mary Bell. Masih ada harapan ya. Harapannya lem kan, Mary Bell? Puji Tuhan ya, Mary Bell. Oke, Mama. Kenapa lem adalah solusinya, Ma? Kenapa lem? Lem yang bisa berubah dan merupakan sumber Bisa ubah coklat jadi hijau, Ma? ya, Boleh gitu? Apakah yang disuruh Mak bilang? Setuju. Oke, LT setuju, LT? Setuju. Oke, mantap. Kak Nini Ya. setuju ya? Setuju sih. Mantap. Oke. Tahun berapa, Ipin? Lem kasih yang bisa bikin jadi 18 mantap. Oke, sekarang kita mau minta solusinya. Ceritakan peristiwa di L, Kak Nini. Kak Nini ya sekarang. Oke.
Silakan Kak Nini. Di huruf apa itu, Kak? P. Hah? Yang P, Oma. P. P. Oh, ya. Apa peristiwanya di Agustus 15 1844? Silakan Kak Nini. Halo sis, Iya, terus sih. 15.844 mereka menerima tanggal yang baru. Semua setuju? Tuh. Mantap. Confirm ya ini, nggak bingung lagi ya sekarang mah. Mas, gimana? Jelas ya? Oke, sekarang kita tanya sama LT. LT, apa hasil dari solusi dari lem? Dari warna. Hasil Nah. solusinya apa, LT? Yang mana ya? Oh, Ini itu. apa ya ini? K. LT. Oh, kakak ya. Ya. Another hijau, bis, coklat. Jadi another bis. Oke. Dua terdiri dari dua warna. Maribel setuju, Maribel? Apa bicara selain Kak? Jadi bis di coklat dan hijau, kan? Oke. Nah, sekarang kita mau tanya sama Oma Alin. Oma Alin, di sini Ya. ada berapa warna Oma Alin di kotak K? K ada 2. Itu aja Oma. Hijau dan coklat. Oke, gampang ya ini ya. Gampang. Coklat ya. Oke, sekarang kita mau tanya sama Oma Alin karena ini sudah cuman ngulang. Yang M, apa kalau kotak K M. ini golongannya hijau, ada 2 golongan. M ini golongan yang apa, Oma? Silakan. M itu golongan dari orang-orang yang tetap mempertahankan benih hijau walaupun ada kekecewaan. Oh, mantap. Setuju? Mama setuju, Ma? Dia berasal dari huruf B. Oke. B, bentar ya, B-nya mana? Oke, Kiri. mantap. Nah, dan ini kan, another beast juga ya? Orang-orang Iya, another beat juga. tahankan Benih hijau. Kalau ada Kecewaan. D ya, D ini disappointment ya, Iya. dan berasal dari huruf another beats dan B ya, gitu dia. Oke, terima kasih. Sekarang kita mau tanya sama 7 ya semua ya, 7 ya. Sekarang kita mau tanya sama Uco. Uco. Golongan kedua apa Uco? Ipok suka apa? Aha. Oke. Tunggu di sini. Ipok Warna coklat. Aha. 19 April 1844 berubah jadi warna hijau. Orang tadinya Ada tanggal baru. Orang yang tadinya warna coklat berubah jadi hijau ya. Berubah jadi hijau karena apa? Karena tanggal baru. Atau lem kan, Ujo? Aduh, ini jangan di sini nanti. Karena tanggal baru atau lem. Atau kok dia punya kotak apa aja? Huruf apa aja, Cok? Diisi nggak huruf apa aja? Apa? Orang yang tadinya warna coklat berubah jadi warna hijau karena tanggal baru, kotaknya mana aja? Tanggal baru. Orang yang tadinya warna coklat berubah jadi hijau, itu kotaknya mana aja, Uco? Kan ini kan itu berasal dari huruf apa saja?
Kalau dijelaskan kan karena tanggal baru sudah. Sekarang hurufnya kotak apa aja? Hurufnya Jo, kamu kan bilang warna coklat, carilah yang warna coklat. Jangan taule. Nggak mengerti. Iya kan tadi Mici bilang ini dari usul mana aja, toh? Kalau ini harus diperhatikan dong sayang, nggak boleh taule, toh? Mici udah ingatkan toh. Terus F jadi apa Cok? F terus tambah apa? Huruf apa aja? Apa yang bikin jadi dia warna hijau lagi? Ini coklat. Berarti I toh? Dan huruf? Ini tadi apa ya? K. K. Oke. Sekarang terakhir, Maribel. Ada lagi si Q. Maribel, silakan Maribel. Oh, Michi. Ya, ini. OB. Maribel, kotak coklat, kenapa ada kotak coklat, Maribel? Kenapa ada warna coklat? Oke, mantap. Karena tolak tanggal baru, betul? Betul. Itu gerak-gerak kamu. Aku jadi Ini. Karena tolak tanggal baru, mantap. Sekarang terakhir, Mak. Mak, coba ceritakan peristiwa di D, Mak. April 19. Nomor berapa itu? Q. dari apa? Ada kekecewaan Aha. karena yang kedatangan Tuhan kedua kali tidak datang. Jadi ada yang terima, ada yang menolak. Kecewaan. Tuhan tidak jadi datang, kan? Ada yang bertahan, ada yang bertahan, dan ada yang tolak ya. Apakah mantap PR-nya? Boleh? Mantap. Mantap ya. Oke, nanti kita kasih PR ya supaya buat exercise ya. masalah Sudah sayang. Sudah di save. Oke. masalah Ya. Ya, coba Maribel mau denger Q-nya Maribel katanya. dengar Silakan. Yang keras ya sayang biar bisa dengar oma-oma dan kakak-kakak, anti-anti di sini. Jadi ada kekecewaan. Mhm. Ada kekecewaan karena Yesus tidak datang. Dan itu sama dengan salah tanggal, Tuhan. Gitu. Terus. Dan ada yang bertahan untuk selidiki tanggal Tuhan Yesus yang benar. Dan ada yang tolak karena sudah tidak mau salah tanggal lagi. Waduh, mantap nggak? Mantap. Kan ini. Anti Mantap. gitu Han. Dia semua kan pakai kata-kata sendiri dan yang menceritakan. Ya, mantap ya. Jadi kalau dikasih PR senang nggak Ujo? Senang. Karena bikin Unger. Kalau bisa jawab. Iya. Oke, sekarang kita tahu jawab. Ya. Harus tahu no. Oke, sekarang kita mau bahas dikit tentang di saat gimana nggak ada umat Tuhan, oke? Nah, ini pembahasan baru. Gimana? Punya uncle ya? Ya. Gimana saat tidak ada umat Tuhan? Umat Tuhan. Oh, cuma satu aja. Berapa pakai ini?
Oke, mari kita lihat ya. Umat Tuhan ini apa? Umat Tuhan sama dengan apa? Hah? Wanita. Wanita atau Gereja. 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 Dan jawabannya tadi kita mau minta LT, terangkan. LT, apakah ada di saat umat Tuhan nggak ada? LT boleh ceritakan? Mica tadi pagi LT miss di bagian itu. Sekarang kita kalau begitu mau tanya sama Kak Nini. Kak Nini, apakah ada di saat Tuhan tidak ada? Apakah ada di mana saat tidak ada umat Tuhan? Tidak ada sih. Oh, jadi jawabannya tidak ada. Kenapa sih? Boleh jelaskan? Karena ayatnya pakai apa sih yang harus dipakai? Revelation 1 ayat 12. Oke, mantap. Terus? Di mana di situ ada candlestick 7 kaki dian. Dengan 7 kaki dian yang menyala, dan di situ ada Tuhan Yesus juga, Son of Man. Terus di situ, terus apa hubungannya sama Efesus ya sih? Nah, ya. Yang 7 periode itu nih. Oh, betul, astaga. Jadi 7 kaki dian itu melambangkan 7 periode jemaat gereja Tuhan. Dan dimulai dengan Efesus. Di mana dan kapan Efesus itu dimulai? Juga dia Efesus dimulai periode gereja. ya. Jadi Efesus itu dimulai pada 31 AD, di mana Pentecost 50 hari setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Oke. Nah, sampai situ dulu. Kak Nini, terima kasih. Jadi periode pertamanya Efesus. Apakah sampai di sini bisa jelaskan? Mary Bell, Uco bisa mengerti nggak sampai di sini? Jadi apakah ada saat, nah ini tambahin ya. Apakah ada saat, ini nggak usah pakai di mana. Apakah ada saat di mana, baru pakai di mana tidak ada umat Tuhan atau gereja kan? Tidak ada karena Kak Nini bilang seven candlestick ini menyala terus kan? Dan ada Tuhan Yesus dan 7 kaki dian itu melambangkan apa, Cok? 7 periode apa? Gereja. Yang? Menyala. Terang. Terus terang. Dan periode pertama Efesus, dan Efesus Kak Nini tadi bilang apa, Ucap? Kapan? Setelah kapan? Mary Bell, setelah kapan Efesus? Setelah Kapan Mary Bell? setelah Dan Pentecost. 31 AD plus 50 hari ya. Boleh gini? 31 AD Tuhan Yesus disalib. Iya, 50 hari naik ke surga. Terus 40 naik ke surga, 10 hari tunggu, terus Pentecost. Boleh begini? Lanjut ya. Ini udah mau di-clear ya. Mary Bell sudah? Belum cek. Udah ya? Simpan kah? Udah. Ini kok kita. Iya udah. Ya. Dah, oke, mari lanjut. Ya. Jadi 40 hari naik ke surga Tante. ya, 10 hari
10 hari tunggu mereka di ruang atas mau baku maaf semua, baru Roh Kudus turun, toh? Jadi di sini kalau ini misalnya Efesus, toh? Ini 31 AD plus 50 hari, ya kan? Dan di sini kalau mau dibilang ini 7 kaki dian, toh? Kalau mau dibilang ini 7 kaki diannya ini di Revelation sini, toh? Sebelum informasi tambahannya, setuju nggak ini? Setuju. Ya kan? Efesus, Smyrna sampai Laodikia kan di sini. 7 Iya. gereja kan? Jadi dimulainya 31 AD. Atau ini gereja, ya kan? 10, Artinya apakah pertanyaannya gini kan? Apakah sebelum Efesus, ini pertanyaannya tadi ya, apakah sebelum Efesus tidak ada gereja Tuhan, betul? Ingat ini Oma tadi? Iya. Nah, ini kita harus dijelaskan. Apakah sebelum Efesus nggak ada gereja Tuhan? Dan buktinya harus ada gereja Tuhan karena Yesus ada di tengah murid-murid, betul? Nah ini ya, Yesus ada di tengah murid-murid loh. Apakah kalau kehadiran Yesus di satu orang atau 2 orang di tengah-tengah, apakah hal itu gereja Tuhan? Iya. Betul kan? Nah, sekarang pertanyaannya kenapa? Gimana? Pertanyaannya apa, Cek? Jadi sebelum Efesus apakah tidak ada gereja Tuhan? 7 kaki dian ini Revelation 1:12 ini mengacu kepada 31 AD plus 50 hari kan? Dimulai dari Efesus kan? Itu apakah sebelum Efesus nggak ada gereja Tuhan? Tapi buktinya Yesus ada di tengah-tengah murid-murid. Apakah ini gereja toh? Iya. Gimana jelaskan ini sekarang? Jadi ya. Sekarang kita minta, apakah Oma Alin mau coba? Oh, tak kira so jawab itu. Karena di mana ada 2-3 orang berkumpul, toh kan? Ini buktinya kalau orang bilang, oh, gereja itu 7 kaki dian itu atau gereja mulainya di Efesus. Orang ada bilang, bukannya Yesus ada di tengah-tengah 1-2 orang. Iya. Sama ini ada di tengah-tengah murid-murid. Ini kan gereja. Nah, ini gimana jelaskan kalau di sini ada gereja juga atau bagaimana? Atau di sini gereja? Itu gimana jelaskan? Apakah kemudian ini berlaku cuma dari 21 AD? Nah, itu dia. Ini tambah pertanyaan. Apakah 7 kaki dian berlaku cuma dari 31 AD plus 50 hari ya ini setelah 10 AD setelah Pentekost kan gereja Tuhannya. Ini yang penjelasan yang perjanjian baru itu ya, Cek. Ya, coba Oma awalnya harus kayak gimana? Tunggu, Cek. Yang lain juga coba pikir-pikir ya. Coba ingat-ingat. Ini kita review Bible study ini recall apa yang tadi kita udah belajar ya. Ini yang tersambung di mana? Di sini ini tersambung di sini di bawah setelah 31 HD plus 50 HD. Ini habis kalau sudah ini mau dihapus ya, mau gambar baru. Ini pertanyaannya ya. Mama sudah tahu pertanyaannya, Mak?
Ini pertanyaannya. Kan ini gimana, jelas kan ini pertanyaannya? LT. Jelas, sis. Oke, LT jelas, LT pertanyaannya. Jelas, Mice. Oke. Apakah 7 kaki dia berlaku setelah ya? Apakah cuma berlaku dari setelah 31 AD ini, Mam? Setelahnya ini setelah 31 AD tambahan ini tengah-tengah sidang, Mam. Jadi ingat ini, 7 kaki dia kan Efesus sampai 7 periode. Artinya apakah nggak ada gereja? Apakah atau pertanyaannya pertama nggak ada gereja? Tapi Yesus ada di tengah murid-murid. Artinya 7 kaki dia harus berlaku sebelum. Tapi gimana jelaskan, toh? Nah, itu dia. Atau memang cuma 7 kaki dia ini berlaku di zaman 7 periode? Bagaimana jelaskan sebelumnya? Gitu kan? Banyak pertanyaannya kan? Tapi yang paling penting ini. Oke, udah ya? Ya. Nah. Yang mana Merida masih yang mana? Revelation 1 ayat 12 itu. Sudah selesai? Ya. Oke. Oke. Oma, kita ini ya, tanya jawab ya, Ma. Oma. Iya, Ce, boleh. Oke. Di sini 31 AD plus 50 hari ya. Dan di sini anggaplah ini mulai Efesus ya. Ini Pentecost kan. Dan ini ada 7 periode gereja. Nah, sekarang Oma, untuk jawab pertanyaannya, apakah tidak ada gereja? Jawabannya apa? Ada. Ada. Kenapa, Oma? Mulai dari mana? Pertama, pasti ada gereja, kan? Iya, ada pasti. Oke, ada gereja. Gereja bawa ini ya. Gereja bawa apa? Terang. Kapan terang masuk? Kapan apa? Gelap. Saat ada gelap, kan? gelap? Oh iya. Gelap karena apa? Dosa. Oh iya. Ya kan? Dan apakah dosa gereja pertama ada? Jadi kesimpulannya gereja pertama harus ada setelah dosa masuk, betul? Iya. Tuhan Yesus kasihnya di mana? Itin. Gereja pertamanya di mana? Bukan? Pas dosa masuk di zaman apa? Oh, Taman Eden. Adam dan Hawa, kan? Taman Eden. Kapan nih? Di mana ini? Dia punya gereja pertama di establish. LT. Kejadian 3 ayat 15. Apakah sama ini? 31 plus 5, 315. Betul? Ini paling mantap kan tadi? Mantap banget kan? Iya. 1, 5. Betul? Jadi, gereja sebelum dan sesudah, apakah kita establish bahwa ada gereja kan? Betul? Itu dia. Nah, setelah jelaskan ini, mari kita fokus apa yang dilakukan ya. Jadi ada gereja kan? Nah, sekarang apakah ini sudah? Kita mau hapus yang ini? Mice apa? Mice mas apa? Mau tulis? Simpan. Iya, simpan. Mice simpan. Nanti lihat di laptop ya. Oke. Untuk di. Oke. Kalau kurang jelas nanti bilang ya, biar diulang. Ini yang penting kita bisa nggak jelaskan kalau selalu ada gereja? Tidak. Bisa ya, nanti kita sebenarnya ingin dengar satu-satu, tapi kita akan kasih PR aja ya.
supaya bisa dengar satu-satu dari kita punya pengertian, oke? Lalu mari kita lihat dulu kejadian sebelum Efesus, ya. Lalu kenapa, pertanyaannya ini, kenapa kok di-establish-nya Efesusnya di 31 AD? Enggak di depan sini atau di mana kek di perjanjian lama waktu Adam dan Hawa, di sini baru dibilang Efesus gitu. Kenapa kok Efesusnya di sini? Apakah ada yang masih ingat penjelasannya? Karena perjanjian baru. Bukan itu? Oh, bukan. Kenapa kok establish Efesusnya di sini? Karena yang harus lengkap dulu dua-dua, maksudnya yang pemimpin yang Tuhan Yesus itu dulu, baru murid-murid dulu setelah itu murid-murid dibaptis. Apakah Kak Nini setuju itu, Kak Nini? Setuju, sis. Apakah 27 AD Yesus dia apa? Baptis. Yesus dibaptis. Dan apakah 3 pas Pentekost di sini murid-murid diurapi Roh Kudus, kan? Jadi apakah establish Efesus untuk murid-murid dan zamannya ini paling mantap setelah 31 AD, betul? Kenapa Efesusnya nggak di sebelah sini? Sini. Kenapa? Karena dua-duanya harus di apa? Diurapi dulu, kan? Yesus diurapi oleh Roh Kudus juga seperti burung merpati, murid-murid pun juga diurapi oleh Roh Kudus yang adalah Yesus sendiri, kan? Nah, mari kita lihat. Apakah sampai sini mengerti jawaban berikut, reason berikutnya tentang untuk fondasi 7 kaki dia? LD, jelas LD? Yang kedua bisa, Mice. Oke, mantap ya. Kita lanjut lagi ya. Nanti kita kasih ini. Oh ya, sudah. Nanti di Maribel ini ya, nanti gambar ya. Oke. Nah, sekarang ini kita lihat ya. Kita lihat ini sekarang. Ini pakai ayat ya. Kalau masih ingat ayatnya, John 5:39, betul? Lalu ada Lukas 24:25 dan Matius 4:4. Ya. Oh, kita gini aja lah. Matius 4:4. Dari LB. Halo LB. Ya, halo Mice. Lukas 24:25, Tuhan Yesus bilang siapa yang bicara di sini? Lukas 2. Kamu lambat sekali untuk percaya. Percaya apa? Siapa yang bilang apa? Itu yang bilang nabi-nabi. Nah, prophet kan? Iya. Oke. Yohanes 5:9 ada apa itu? Yohanes 5:9 tentang search the scripture. Iya, Mice? Apakah scripture itu? Ya. Matius 4:4. The word proceed out of my Apakah itu written? Ya, itu dia. Lalu Dan ini semua mengacu pada apa Kak ini? Prophet, scripture, it is written mengacu pada apa? Ini apakah 3 ayat ini diucapkan waktu Yesus ada di bumi kan?
diucapkan setelah waktu ministry Yesus 3,5 tahun kan? Nah, Kak Nini, halo Kak Nini, bisa dengar? Halo sis. Nah, ini from what scripture it is written ini mengacu pada apa Kak Nini? Perjanjian lama. Ah, mantap. Perjanjian lama. Aha, perjanjian lama. Dan di perjanjian lama ini, sis, dia ngomong tentang apa, sis? Tentang salib. Nah, pekabarannya apakah tentang salib? Oh, sis? Jadi apakah kalau mau digambar, apakah ada dispensasinya? Ada 2 kan? Sorry, miring ya. Matius 4 ayat 4 itu ada panah di bawah, itu apa nih ya? Diucapkan 3 ini diucapkan waktu ministrinya Tuhan Yesus 3,5 tahun sayang. Gitu. Ya. Jadi ini apakah artinya ya ini adalah gereja perjanjian lama kan? Dan ini gereja apa Maribel? Terus kalau ini Pentecost, di sini gereja apa? Gereja Perjanjian baru. Nah, itu dia. Yang ada berapa Maribel? Ada 7. Apakah sampai sini jelas? LT, Oma, Kak Nini, Uco, Mama, sayang. Boleh? Boleh sis. Oke, mantap. Yang atas boleh. Jadi C yang halo. Jadi itu salib itu berdasarkan yang diucapkan Tuhan Yesus itu. C hapus saja. Belum selesai sih. Oh iya, sorry Oma. Ya, sudah Oma. Ya sudah C. Iya. Jadi dispensasi perjanjian lama apakah sampai kayu salib kan Oma? Gereja perjanjian lama. Pentecost ada gereja perjanjian baru yang dimulai dari Efesus. Jadi Ya, jadi C berdasarkan 3 ayat itu untuk menjadikan itu sebagai pemisah dari perjanjian lama dan perjanjian baru. betul, itu dia. Itu dia. Kenapa? Apakah Yesus pas bicara ngomong terus pakai sesuai konsep perjanjian lama kan, Oma? Dan apakah perjanjian lama semua menubuatkan tentang Yesus disalib kan, Oma? Iya. Oke. Dispensasi baru bukan lagi ngomong akan ada yang disalib, tapi pandang salib. Jadi apakah kalau yang di lama tunjuk ke salib, lihat ke belakang. Kalau yang sudah di sini lihat ke belakang. Begini kan, Oma? Iya, betul. Gereja perjanjian lama dan perjanjian baru. Kalau di sini masih potong-potong domba, di sini sudah nggak ada domba kan? Nggak perlu domba. Iya. Dimulai dispensasi Efesus itu dia. Apakah sampai sini sudah jelas? Bisa ngerti, Pin? Ini? Baru sampai Pin? Oh. Okay. Jadi dispensasinya dispensasi itu waktu. Jadi ini dipisahkan gereja perjanjian lama dan gereja sebagai batas. Iya. Itu dia. Jadi ada gereja nggak sebelum Efesus? Ada, tapi perjanjian lama. Karena waktu Tuhan Yesus hidup di sini, dia bilang apa? Nabi-nabi bilang. Apakah nabi-nabi yang bilang? Apakah Yohanes Pembaptis di Pulau Patmos, Oma? Bukan. Apakah Nabi Yesaya, Yeremia kan?
Iya. Waktu dia bilang, carilah gulungan-gulungan kitab. Apakah itu mengacu perjanjian lama? Ya kan? Betul. Ketika Tuhan Matius ngomong, it is written, manusia hidup dari roti, apakah kutip dari ulangan? Kan, Oma? Nah, itu dia, semua perjanjian lama. Dan perjanjian lama ini bicara tentang salib. Jadi, ada nggak gereja sebelum Efesus? Ada, betul? Ada. Ada, karena Yesus apa? Berbicara semua tentang apa? Perjanjian lama sewaktu dia apa? Sewaktu dia ministry, itu dia. Ataupun gereja perjanjian lama ditopang oleh tulisan nabi-nabi perjanjian lama, kan? Hip-hop. Oke, itu belum bisa mengerti. Apa? Itu tanya Jo yang belum dimengerti, supaya orang boleh maju. Apa lagi? Cuma jelasin kok di bagian awal itu. Gereja perjanjian lama ditopang oleh tulisan nabi-nabi ini loh, prophet, scripture, it is written. Itu yang mau bingung yang mana? Dari gambar ini apa yang bingung dah? Itu aja. Jadi ada gereja perjanjian lama dan ada gereja perjanjian baru gitu. Dan dia punya batas salib karena tiga ini perjanjian lama ngomongin salib semuanya. Jadi gereja perjanjian, apakah sebelum Efesus tadi kan pertanyaan gini kan, Itin? Ini apakah sebelum Efesus nggak ada gereja? Ada, tapi itu adalah dispensasi gereja lama, gereja perjanjian lama gitu. Karena di sini Tuhan Yesus ngomongnya tentang perjanjian lama yang mengacu pada salib. Sedangkan perjanjian baru dimulai kan sudah nggak ngomongin tentang salib lagi kan, Itin? Maksud akan ada di salib. Salib kan udah terjadi kan? Nah itu dia. Jadi ya orang-orang di perjanjian baru lihatnya ke belakang, bukan ke depan lagi. Kalau orang-orang di perjanjian lama harus lihat ke depan. Gitu. Boleh? Belum terjadi. Aha. Boleh mengerti, Itin? Oke. Apakah sudah ini boleh dihapus, Kak Oma Alin? Boleh, Ce. Thank you. Nah, ini sekarang ini ya, yang dia punya kesimpulan paling terakhir ya. Ada Apa dia? ada tertulis. Oke. Mari kita lihat. Kalau di sini ditopang sama apa? Wahyu berapa? 13. 11. Nah, ada apa kata-katanya? 7. Candlestick. Ya. Apakah artinya gereja perjanjian lama dimulai dari Adam dan Hawa kan? Kejadian 3:15 kan? Betul. Dan apakah dari dosa sampai tidak ada dosa? Apa berapa tahun? 7.000 tahun. 7.000. Jadi, apakah 7 kaki Dian ini untuk 7 periode Efesus saja? Jawabannya iya atau tidak? Tidak. Kenapa, Tidak. Oma? Karena gereja Tuhan sudah ada dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Apa koneksinya, Oma? Koneksinya kayu salib. Kan? Apa, Ce? Komplit. Bentar. Gimana, Om? Gimana, Oma? Ini kita kuah. Apa, Ce? Nah, Sorry, jadi Ce. apa koneksinya, Oma? Ini 7 kaki Dian sama gereja perjanjian lama, ini semua 7 kaki Dian. Apa koneksinya, Oma? Koneksinya apa ya? Kayu salib, Ce. Oke, Oma kayu salib. Bagaimana dengan LT? Apakah LT itu LT? Aduh, ini Apakah 7 kaki Dian ada di sini atau di sini dan semua kan di-establish kan LT?
Ini kan 7 kaki Dian karena bawa terang kan gereja itu LD. Iya, betul. Nah, sekarang apa yang mengkoneksikan bahwa 7 kaki Dian juga ada di saman gereja perjanjian lama LD? Karena selama ada gelap, di situ ada terang. Ci. Oke. Jadi dari sini ada gelap, ada terang. Terus? Dan kan 7.000 tahun dibilang tidak ada dosa. Mhm. Dan dosa itu kan yang buat gelap. Mhm. Artinya selama 7.000 tahun itu ada gereja Ci, yang membuat terang. Oke, jadi 7.000 tahun ini masih ada dosa, dan kalau ada dosa butuh terang, gitu kan LD? Iya. Oke, dia punya koneksi apa LD? Ada terang dan dosa. Selain terang dan dosa LD? 27 dan 7. Artinya selama itu masih ada gereja Tuhan. Oke, terima kasih LD. Sekarang Kak Nini. Kak Nini, apakah setuju dengan LD? Atau ada yang mau Kak Nini tambah? Koneksinya 7.000 tahun ya, Sis. Dengan? 7 kaki. Dengan 7 periode gereja. Apakah koneksinya tadi Palmonanya angka 7 kan Kak Nini? Betul. Iya. Bagaimana di ini secara apa? Kalau anggaplah di sini secara fraktalnya 7 periode, apakah linearnya 7.000 tahun? Betul kan ini? Yang sebenarnya kan 7.000 tahun kan? Semenjak establish gereja pertama, ya, gereja pertama, apakah untuk menerangi dunia dalam kegelapan karena ada dosa butuh 7.000 tahun secara linear. Dan setelah kayu salib, Tuhan establish lagi dari zaman Efesus pakai 7 periode, ada angka 7-nya. Dan ini 7.000 tahun namanya apa? Tetap pakai 7 kaki Dian. Boleh? Apakah gara-gara angka 7-nya, 7 kaki Dian menyeluruh dari awal alfa sampai omega? Betul kan ini? Betul. Iya, Sis. Komplit. Komplit kan? Kan ini, kalau ini 6.000 tahun bisa dipakai nggak? Tidak. Bisa. Hah, gimana sih? Nggak bisa. Nggak bisa. Karena angka 7-nya kan sih bisa? Iya, Ya. betul. Nah, mantap. Bagaimana Om Alin? Bisa lihat Om Alin? Bisa. Mama bisa, Ma? Nanya. Bisa, Ce. Oke, mantap. Bisa ya? Itu dia. Ya, 7. Inilah yang dia punya apa? Connection. Ya. Untuk bahwa 7 kaki Dian itu ada di mana-mana ya. Jadi ini seperti biasa, ini dipahami, diiniin, nanti kita buat soal untuk jadi PR ya. Semua masing-masing bisa jelaskan di papernya. Oke? Mari kita lihat. Nah, sekarang kita mengerjakan PR ya. Boleh? Ini PR-nya seperti biasa. PR-nya kita nggak mau bahas sama-sama. Maksudnya, jawabannya apa? Seperti biasa kita mau uraikan dulu PR-nya. Kita sama-sama uraikan. Terus habis itu chat ya. Boleh? Kak Nini, Oma Alin, LT? Boleh, Sis. Ya, oke. Apakah sampai di sini bisa jelaskan nggak? Jadi topik malam dari pelajaran tadi yang harus kita kuasai, kita harus bisa jelaskan bahwa di semua zaman nggak ada yang nggak ada gereja Tuhan, selalu ada, ya. Dan awal gereja Efesus, dan kita harus bisa ini ya, kita kasih summary-nya aja ya supaya saudara-saudara, teman-teman bisa lihat saya bisa nggak ya kalau jelaskan. Jadi yang pertama saya harus bisa jelaskan gereja Tuhan selalu ada. Ya. Bisa nggak saya jelaskan? Jadi kalau ada waktu lowong, kita coba mikir-mikir aja gimana ya, coba saya mau ngomong untuk jelaskan gereja Tuhan selalu ada. Itu dia. Yang kedua, saya harus bisa jelaskan bahwa awal gereja 7 periode adalah apa? 31 ada. Efesus kan? Oh, Efesus. Lalu kita harus establish juga bisa establish bahwa
ada gereja perjanjian lama dan perjanjian baru. Itu gimana caranya? Ayat mana yang saya harus buka? Saya harus bisa. Ya. Ada gereja perjanjian lama, perjanjian baru. Ini langkah-langkahnya ya. Dan habis saya sudah bisa jelaskan ini, saya harus bisa jelaskan lagi bahwa 7 kaki Dian bukan cuman berlaku di 7 periode, tetapi dari Genesis 3:15. Sedia. Boleh? Ini 4 poin yang kita tadi pelajari ya, sebelum kita mau bahas PR-nya. Satu gereja Tuhan selalu ada. Gimana anak-anak di Sonder, boleh? Mantap. Jadi sisa waktu ini kita mau bahas untuk reason apa? Ini aja review-review bagaimana untuk kita bahas apa? Bahas bukan kasih tahu jawabannya ya, tapi menolong untuk kita bisa mereason ya, itu dia. Oke dah. Kalau boleh dilengkapin dulu apa yang ini, nanti boleh di ini. Ya. Selamat malam Alwin. Ya. Udah selesai ya di sana kelompok sebelah ya Win? Kelompok. Enggak, aku tadi juga agak late, ada urusan baru. Oh. Jadi baru cari-cari grup aja, tadi grup media udah beres juga, jadi kita pindah lagi ke kami. Oke Win, oke. Selamat mengikuti ya, ntar kalau ada mau tambahan silakan Win. Ya. Oke. Sudah ya? Oke. LT, Kak Nini, dan Awa Alin, boleh? Bisa, Mice. Boleh, Cek. Oke, mantap. Sudah. Oke, Uco. Terima kasih. Kita clear ya. Nah, sekarang mari kita lihat ya. Kita lihat, dia punya cerita. Jadi, kita mulai di Revelation berapa? 13. Ayat 1. Nah, Oke, kita mulai dari Uco. Uco, sini ada siapa Uco? Bis. Apakah Mary Bell setuju? Warga 13-11 ada bis. Luka parah. Setuju? 13-11 bis. Yang tadi aja PR-nya bisa kerjain. 13-11 lupa lagi apa di situ Mary Bell. Tadi yang paling ujung PR apa di sini yang warna hijau? Bis, setuju enggak? Setuju. Oke. Apa dong Mary Bell jawabannya 13-11? Nah, bis, mantap. Warna apa Mary Bell? Coklat. Nah, mantap. Warna hijau. Oke. Lalu ini tambahan ya, nggak masuk ke dalam rangkaian. Tambahan kita tulis di atas ini. Tambahan. Kita kasih warna merah lah. Tambahan. Tambahannya di Wahyu 12 ayat 15 dan 16 ada senjatanya serpent. Senjatanya serpent apa Uco?
Senjatanya serpent apa? Di sini? Air. Atau? Let flood. Apa? Nah, entah. Jadi kira-kira kalau ini senjata, ya toh? Senjata. Dan kita udah belajar kan, Ujo? Bahwa di sini another beast-nya jadi warna apa, Ujo? Coklat. Aha. Another beast-nya mau di sini kan? Oke, jadi kira-kira di sini dan kalau Wahyu 12 kira-kira sebelum 13 atau sesudah? Kita mau taruhnya di mana, Idin? Wahyu 12 apakah kita taruh di bawah atau di atas? Di atas. Di sini kan? Ya. Di sini ada flood kan? Kira-kira kalau floodnya di sini, bisa nggak dia jadi hijau? Ini reason pertama ya. Ingat, ini reason pertama. Jadi ini page reason pertama. Oke? Reason pertama. Oke? Jadi bisa nggak flood-nya di sini kalau another beast-nya hijau di sini? Bisa nggak? Bisa nggak, Ma? Kalau flood-nya sebelum Wahyu 13:11, kira-kira jadi posisi flood-nya apakah benar di sini gitu? Kalau dia coklatnya di sini. Posisinya. Nah, benar nggak posisinya flood-nya di sini kalau dia coklatnya kita bilang di A lah. Tidak benar. Kenapa, Cok? Posisinya nggak bisa di sini. Kalau ini posisi B, ini posisi C, ini posisi D lah. Kenapa posisi B flat nggak benar di sini? Karena? Bukan itu dia punya jawaban. Oke, kita mau tanya Kak Nini. Kenapa Kak Nini posisi flat tidak benar di sini? Karena flat itu mau menghasilkan coklat. Betul nggak? Terus Kak Nini, terus? Tapi yang di situ kan another beast-nya hijau. Wow. Jadi dari situ. Apakah Maribel Ucok bisa mengerti nggak? Itin bisa mengerti? Mama, Kak Nini punya reason. Karena flat ini mau hasilkan coklat, tapi di sini apa? Di C malah warna apa? Hijau. Bagaimana? Om Alin setuju, Om Alin? Ini reason jilid 1 ini, Om Alin. Nanti kita mau habis ini masuk ke reason 2. Om Alin boleh, Oma? LT? Setuju. Ya, mantap. Jadi, LT. Kalau posisi flat di B salah, artinya flat mau dipindah kemana, LT? Ke bawah. Di bawah warna hijau. Di huruf apa, LT? A. D. Ini kan? Iya. Oke. Apakah reason pertama bisa nggak kita bisa jelaskan? Bahwa flatnya kalau posisi gambarnya begini, harus flatnya di D, betul? Atau enggak ini tadi, apakah kita ada dragon di sini, LT? Memang. Betul nggak, LT? Iya, apa, Mice? Apakah di gambar, kalau kita punya gambar, apakah posisinya gini? Dragon, another beast, dragon, another beast begini. Gambar kita punya Iya. pola. Betul? Iya, betul. Apakah semua setuju di Zoom? Apakah bisa mengerti nggak reason-nya kenapa flat nggak bisa sebelumnya sesuai kita punya gambar? Setuju, Cek. Oke. Dan apakah tadi ada yang bingung-bingung nggak? 100%, 50%?
Betul. Ya kan? Itu dia. Jadi apakah teman-teman semua, apakah kalau kita belajar ini kayaknya ini kalau dilihat ya, kalau lihat di sini, kayaknya ini berapa persen di sini? Apanya yang berapa Kalau persen? cuman 100%. Kalau lihat di sini 100% kan, Eldi? Iya, betul. Maksudnya 100% yang apanya, C? Dia punya polanya 100% kan, Oma di sini? Ingat nggak contohnya ini? Kalau daily Iya. dan TOD, saja, daily dan TOD di polanya Daniel 8, itu berapa persen, LD? 100. Dan 8. Daily dan TOD. Lalu kalau dimasukkan ke polanya Wahyu, cerita Wahyu 13, jadi berapa, LT? Kamu kok 50-50. Coba kita tanya Kak Nini ya, Kak Nini. Kak Nini gimana? Ingat polanya Daniel TOD nggak? Sis, boleh ulang lagi itu, Sis? Oh, boleh, Sis. Jadi apakah masih ingat nggak ada Daniel dan Translation of Desolation di Daniel 8, dan pola ini kita mau masukkan ke Revelation 13 kan, Nini? Jadi maksudnya yang itu, C, yang 508 itu tuh kalau dilihat dari konsep Daniel 8 itu, bahwa kalau 508 itu daily desolation berakhir toh. Jadi kalau berdasarkan Revelation 13, daily itu selalu ada gitu. Nah, iya. Oh. Betul. Jadi kalau di Daniel 8 berapa, Oma? 100%. 50% kan? Daily-nya nggak terus ada kan? Oh iya, 50. Tapi kalau misal di Revelation 13, apakah daily-nya 100% ada, Oma? Iya, selalu ada. Nah, jadi apakah kita bisa lihat bahwa konsep-konsep yang bisa yang kalau konsepnya daily ini dimasukin ke Daniel 8 jadi 50%. Tapi kalau konsepnya dimasukin ke Revelation 13 jadi 100%. Iya. Oh, maksudnya ini yang Revelation 13, Kang. Iya, jadi 100%. betul. Betul nggak? Karena apakah ada terus kan, Oma? Iya. Nah, iya. Ya, di tempat yang dia nggak ada, dia ada kan, Oma? Apakah flatnya ini pun di Revelation 100%, Oma? Iya. Apakah di Wahyu 12 dia jadi kayak 50%, bahkan berapa persen dicoret nggak ada? Betul nggak, Oma? Betul. Jadi apakah nggak boleh bingung ini, Mas, konsep-konsepnya. Nanti kalau ini buka baru lagi, dia bisa cuman berapa persen gitu. Jadi harus pinter-pinter untuk nggak usah pusingin persennya lah. Yang penting kita bisa nerapkan dia punya konsep daily. Kalau di sini, oh dia setengah. Ada daily, ada TOD. Kalau dia di Revelation, daily ada terus. Nah, gitu. Kak Nini gimana, Kak Nini? Iya, betul, Sis. Apakah tadi mengerti nggak, Sis? Ada menjelaskan 50%, 100%? Bisa ya? Kalau di Daniel 8, dia habis kan daily-nya. Ada bagi dua kan, Sis, sama TOD kan, Sis? Iya. Kalau Wahyu 13, Sis? Dia ada terus ya, Sis? 100%, betul. Apakah reason pertama kita udah mantap belum ini? Iya, C. Oke, that's good. Sekarang masuk ke reason kedua ya. Siap ya? Ini kita mau putar habis ini. Oke. Mari kita lihat sekarang. Pelan-pelan ya. Ada another beast di sini. Wahyu 13 ayat 11. Ada another beast warna apa, Uco?
Ini hijau. Warna hijau. Nah, Ucok, di sini sekarang tadi kita mainin flat-nya di mana? Di setelah kan? Tadi reason pertama flat-nya di setelah mana? Setelah Revelation Hijau. 13 kan? Oma? Mm-mm. Sekarang reason kedua kita pakai flat-nya di atas, boleh? Sebelum. Nah, ya. Ini bikin ini aja ya. Supaya kita ingat ya. Sebelum Revelation 13:11. Ini yang tadi, ini reason pertama, flat-nya setelah Revelation 13:11 yang selama ini pola yang kita belajar. Jadi sebelum kita masukin reason baru, make sure pola kita yang lama nggak goyang. Betul kan Kak Nini, LD? Sis. Aha. Iya, Sis. Sebelum ya. R apa sih? Reason, Sis. Reason pertama tadi kan flat-nya di sini kan, Sis? Oke. Yang selama ini kan kita belajar dragon kan, Mah, di sini, Mah? Gini kan, ini bikin another beast-nya jadi coklat, toh? Gini kan? Nah, sekarang kita mau belajarnya supaya kita nggak bingung. Ini yang penting kita ingat, bungkus, karena kita sekarang mau taruh flat-nya ini di sebelum Revelation 13:11. Boleh, Mah? Boleh? Ya? Cok, boleh Kalau sekarang? yang tadi sesudah ya. Iya, ini yang selama ini kita belajar kan gini kan, Ma? Betul nggak? Ini sesudah toh. Ini kan pola yang selama ini kita belajar, Iya. gini nggak? Iya. Nah, ini sudah. Pokoknya ini jangan bingung aja. Ini yang selama ini kita belajar, sekarang kita mau pakai pola baru gitu. Boleh? Oke, mantap. Oke. Ini kan tadi sudah tahu. Ini kita mau hapus ya. Cuman ini aja. Sekarang reason nomor 2. Reason nomor 2 yang jadi PR ini. Ini yang jadi PR ya. Reason 2. Reason 2. Jadi dia bilang ada serpent di sini. Ini Revelation ya. Revelation 12 ayat 15 dan 16. Memang tempatnya pas kan? Memang sebelum Wahyu kan? Betul? Oke. Nah, Sebelum 13 maksudnya. sebelum 13, betul. Sebelum 13. Dibilang ada serpent. Ada serpent. Dan dia kejar-kejar wanita. Wanita. Lalu, waktu dia kejar ke wanita, dia bawa yang namanya flat. Dan serpent yang sembur ini siapa? Serpent yang sembur ini siapa, LD? 1260. Nah, ayatnya kita bisa lihat di Wahyu 12, ayat 14 dan berapa? 6. Itu bis yang tinggalnya di 1260 kan? Ucok? Lihat di ini dong, Ucok. Nanti nggak ngerti. Dan ini kita tambahin wilderness kan? Iya. Nah. Lalu, beast dan wilderness ini kita kemana? Ke ayat mana selanjutnya? Revelation 17. Mantap, Wahyu 17. Di Wahyu 17 ada siapa? The beast dan wanita. Dan ini kerajaan keberapa? 5.
Oke. Dan apakah kerajaan kelima ini adalah hasil percabulan antara iron dan apa? Water clay. Artinya apakah kerajaan kelima wanitanya di sini sudah jadi apa? Myri. Myri clay. Ya. Ya. Action lagi. Artinya kalau Myri clay kita kasih warna apa Myri clay semuanya? Coklat. Aha. Dan kelima ya. Nah, mari kita lihat dulu ya di sini ya. Ini ya. Jadi di sini dia ada sembur kan? Waktu dia sembur ini wanitanya warna apa? Hijau. Jadi waktu kita gini ya, kita pakai ini memang agak bingung sedikit karena dia putar-putar gitu kan, putar-putar. Jadi ini dari kerajaan keempat ya, kerajaan keempat. Kita gambar aja supaya nggak bingung. Kerajaan keempat, dia ada dragon kan. Lalu dragon ini dia sembur ke potter clay kan? Iya. Hasilnya ada dua kan? Nah, Hasilnya ada yang apa? Myri clay dan ada yang tetap apa? water. Potter clay. Betul gini kan? Ini kerajaan keempat kan? Ya. Terus ini kerajaan kelima kan, Oma? Sis, ini ayatnya di mana ya, Sis? Ini Wahyu 12 ayat 15-16 sama Wahyu 17 dicampur, Oma. Oma. Kan ini, sorry. Jadi ini konsep sih Kak Nini. Kalau dia ada fornication kan dimulai dari dragon kan Kak Nini, yang sama raja-raja kan Kak Nini. Waktu raja-raja ini sembur, dia semburnya sama potter clay kan? Iya. Nah, waktu ada yang dia sembur potter clay, ada yang fornication sama dia, ada yang mau tidak fornication kan? Ucok, kamu kalau ngelihat ke situ ngerti? Jadi Ucok lihat dragon, ya kan? Mau sembur kan Ucok? Lihat ya. Ini dragon raja-raja sembur kan Ucok? Sembur dia punya benih kan? Sama yang murni kan ini? Ini murni kan? Nah, ada dua pilihan Ucok. Dia kalau dia menerima semburan namanya apa? Fornication atau percabulan kan, Ucok? Ucok. Betul? Water clay kan wanita kan, Ucok? Lalu kalau percabulan dia jadi hasilnya namanya apa, Ucok?
Myricle. Kalau nggak terima benih, namanya tetap apa, Uca? Nah, bisa mengerti, Uca? Maribel boleh? Mama bisa mengerti ini, ya? Nah, sekarang. Jadi, tadi itu kita harus bisa dapat bahwa ada dua, kan? Ada dua. Bahwa ada Myrie Clay dan Potter Clay. Yang di waktu yang sama-sama ada dua. Dan pertanyaannya, waktu serpent ini sembur, dia semburnya yang coklat atau yang hijau? Itu pertanyaannya, kan? Yang harus kita reason. Nah, itu dia. Iya. Ini kita harus reason. Ini kita coba pikirkan ya. Nah, ini tambahan lagi ya. Tambahan lagi. Kalau ini serpent, masih ingat nggak ini? Ini reason ya. Kita masih belum establish ini istilahnya, ingat nggak Oma Alin tadi? Walaupun kenyataan di pikirannya nggak benar, tapi kalau reasonnya masuk akal harus kita iyakan, kan Oma? Pertimbangkan, iya. Oke. Jadi wanita sama another beast sama kan, Oma, ini? Warnanya hijau, kan? Iya. Sama-sama murni lah dia. Kan? Nah, lalu flood ini ditelan sama yang namanya? Bumi. Floodnya telan bumi. Flood. Nah, tapi bumi ini, binatang ini keluar dari mana? Bumi. Dan buminya udah warna coklat kan tadi dibilang? Artinya kalau buminya warna coklat, yang keluar dari dalamnya harus apa? Warna coklat. Jadi paling enggak Wahyu 13:11 another beast-nya ada berapa warna? Dua. Walaupun dia coklat tapi luarnya hijau kan? Nah, itu dia. Ini yang konsep yang reason yang lain ya. Boleh begitu? Iya. Jadi pertanyaannya yang menjadi PR kita mau dikumpul sebelum jam 9, ini ketika beast dia sembur flood kan? Sembur flood. Ini beast yang semburin flood ini serang Myrie Clay, kasih ke Myrie Clay atau ke Potter Clay, berikan reason kita. Oke, boleh? Kak Nini, Oma, sama LT? Boleh ya? Beast yang mana sih yang Revelation? Di Wahyu 12, 13, 15 sis. 15, 16 ini. Jadi sis, apakah sis mengerti kalau serpent di sini adalah beast yang di 1260 wilderness sis? Jadi di sini sebenarnya serpent ini kerajaan kelima toh? Iya, kerajaan kelima. Tapi yang di sini gimana koneksinya sama yang itu dragon sis? Gimana sih? Sorry. Oh, connect-nya ke dragon sis. Sis dragon kan kalau gimana sis? Iya, dragon kan 4 kan? Itu kan tadi gitu. Oh, bingung di situ ya sis? Ya. Oke, sis. Di sini kerajaan kelima kan sis? Kita kan tadi kan alurnya gini kan sis, belok gini kan? Serpent kerajaan kelima. Oh, kerajaan kelima ini beast 126 1260 sama wilderness, betul? Oh, kalau 1260 wilderness kita ke Revelation 17 yang ada wilderness juga kan, Kak Ni? Yohanes dibawa ke wilderness kan? Waktu dibawa ke wilderness ada beast dan woman, betul? Dan beast-nya ini apakah raja-raja, Kak Nini? Iya, betul. Raja-raja apakah iron, Kak Ni? Iya. Apakah artinya ini, tapi ada woman-nya, artinya ada terjadi fornication kan, Kak Ni? Sebelum Revelation 17 harus sudah ada fornication kan, Kak Ni? Nah, artinya fornication-nya terjadi di kerajaan keempat, betul nggak, Kak Ni? Yang percabulan kerajaan keempat. Tapi sebelumnya Iron ini kenalan yang namanya Potter Clay. Masih di gerejanya. Kerajaan keempat kan Iron raja-raja kan, Kak Ni? Iya. Nah, dia kenalan kan sama yang murni kan? Waktu dia menikah, ya kan? Waktu dia bercabul, hasilnya kerajaan keberapa, Kak Ni?
5. Sekarang iron masih ada kan Kak nih di sini? Masih. Tapi woman-nya jadi apa Kak nih? Mairi. Nah, itu dia. Boleh Kak nih ini? Tapi kita juga nak mengerti, waktu maksudnya kenapa kalau kita sudah tahu dia semburkan ke yang hijau, jadi otomatis kan orang tahu yang dia plat yang dia sembur itu memang ditujukan pada yang hijau. Ya. Tapi pertanyaannya tadi apa sih? Jadi pertanyaannya gini kan, sekarang kan Oma setelah kita, ini kan permukaannya kayak gini kan Oma, waktu kita gali, ternyata ini setelah waktu kerajaan keempat sembur potter clay, ada yang bercabul, ada yang enggak bercabul kan? Hasilnya ada 2 kan? Ada 2 wanita kan di sini Oma? Itu dia. Iya. Ada 2 wanita. Potter clay atau Mairi clay dan potter clay. Nah, waktu coba lah ya Oma, ini kita jangan ini kita hapus lah. Ini kan serpent bilang cuman wanita kan Oma? Di sini cuman wanita kan? Apakah kita nggak tahu ini Mairi atau sebenarnya kita belum tahu kan? Kayak ini Mairi atau Potter gitu kan? Cuman wanita nggak tahu warnanya kan? Betul kan? Nah, waktu kita gali-gali gini tuh ada Mairi, ada Potter, gitu kan? Gitu. Nah, plat yang disembur ditujukan yang ke yang Potter atau Mairi? Nah, itu dia. Oh iya, yang wanita ini ya, yang generalnya wanita, tapi di dalamnya ada yang Mairi. Itu dia. Oh gitu. Yang mana ini disemburkan? Waduh. Ini kita punya reason aja ya sendiri ya. Kita lagi coba reason ini koneksi mana gitu kan. Kok bisa kayak gini? Bingung juga kan kayak Oma tadi bilang kan. Ini sebenarnya udah hijau gitu kan. Tapi kenapa kok kita ada pilihan hijau lagi? Tapi kan ini nggak akan semudah itu kan Oma. Oh, warna hijau karena hijau di sini kan nggak semudah itu kan. Kalau ini dikasih soal gitu loh Oma. Ini kan nggak mungkin semudah itu kan? Iya, itu dia. Itu kan nggak akan semudah langsung, oh iya ini Potter clay karena ini wanitanya murni gitu kan? Itu dia. Nah, apakah Oma ingat ini wanita kan hijau, tapi dia keluarnya ada coklat kan Oma? Coba reason dari sini. Ada coklat. Nah, jadi otomatis. Yang mana kan Oma ini serangnya? Iya. Ini atau ini karena pas muncul ini wanita muncul yang di sini munculnya jadi coklat. Nah itu aja. Kita nggak mau lebih lanjut jawabannya. Tolong di reason masing-masing. Itu reason kita maksudnya itu adalah tambahan untuk kita reason lah supaya kita ada kebantu sedikit. Jangan pikir yang terlalu pasti ini wanitanya hijau pasti hijau. Enggak. Kita harus lihat ini konsepnya. Flat sudah minum dia punya flat sudah diminum sama bumi, dan waktu bumi ini mengeluarkan another beast-nya jadi warna coklat ada hijaunya, nah itu. Dan pertanyaannya, beast-nya kasih ke Mairi clay atau ke Potter clay, itu dia. Boleh? Semburnya kita pikir waktu dia keluar itu sudah ada 2 warna kan, jadi pas dia keluar jadi 2 warna itu baru dikasih nama Mairi dan Potter gitu. Jadi iya. Nah, itu tapi sekarang oke, Oma, gimana tapi? Iya, maksudnya itu Jadi tapi yang menjadi pertanyaan kan pada saat disembur itu dia ditujukan berarti waktu dia ditelan ke bumi memang sudah ada 2 ya, C? Pas ditelan ke bumi? Karena kan sudah ada yang ditujukan, artinya apa ya, bagaimana ya? Sedangkan ini fornication ada 2 juga kan, Oma? Nah, itu harus di-reason itu, Oma. Ayo. Tapi bagus tuh, Oma. Sudah ini. Oke? Boleh. Oke deh. Gimana Kak Nini? Boleh Kak Nini? Semoga boleh membantu ya jawaban Kak Nini nanti.
Jadi ulang pertanyaannya gimana sih? Jadi ini kan ada bis kan, kita tahu kerajaan keempat yang tadi serpent ini kan sis. Dia kan kerajaan kelima kan sis. Kan dia bilang bis sembur flat terhadap wanita kan. Nah, pertanyaannya bis ini waktu dia sembur flat ditujukan ke hijau atau yang coklat sis, karena kita pas kita gali-gali ini ada dua wanitanya, coklat atau hijau gitu sih. Boleh? Tunggu, sis boleh terus. Nah, habis itu kan ternyata bumi yang pelan kan. Sorry, bentar ya, aku ada mute dulu. Sis punya, coba sekarang ngomong sis. Halo sis. Ya. Nah, terus habis itu kan ditelan sama bumi. Jadi kan awalnya si Potter Clay ini sebenarnya udah ada dua kan sis? Potter Clay cuma satu kan awalnya sis? Sebelum diserang dia udah masih satu? Iya masih satu. Kan dia murni kan? Waktu dia pilih untuk bercabul, jadi dua lah, Myri Clay dan Potter Clay. Jadi dia terima dong itu flat. Ada yang terima, ada yang sis, sorry. Ini dari kerajaan keempat kan sis? Sekarang ini kerajaan kelimanya yang mau sembur sis. Iya, makanya nih. Jadi ini serpent ini mau serang siapa wanita kan? Wanita ini Potter Clay. Masih murni. Sis, ini ya sis. Kalau dragon di kerajaan keempat dia cuma bisa serang satu wanita kan sis? Potter Clay doang kan? Nah ini makanya bingung. Kalau ini kan kerajaan kelima sis yang serpent ini sis. Nah itu bagaimana maksudnya ini serpent? Serpent ini kerajaan kelima kan? Betul. Dia mau serang wanita. Terus? Wanita ini Potter Clay. Coba sis lihat sini ya. Apakah waktu kalau sis bilang Potter Clay cuman bisa berlaku di kerajaan keempat sis? Karena pilihannya cuma ada satu wanita murni kan? Mau disembur sis? Oh, berarti dia mundur ya berarti ya. Serpent ini ada dragon. Kan awalnya kan kerajaan keempat kan dragon sis? Iya. Dia sembur kan? Tapi pilihan untuk semburnya ada cuman berapa sis? Satu. Lalu ada yang terima semburannya, ada yang tolak semburannya kan? Yang terima semburannya jadi Myri Clay, yang tolak semburannya jadi Potter Clay. Nah, sekarang si serpent ini lagi-lagi mau sembur kan? Jadi sekarang ada dua wanita. Ada dua wanita. Sembur. Jadi iya, jadi terus. Oh, sorry sis. Kita dengar sis saja. Sorry, sis. Jadi dragon ini, jadi pertamanya dragon kan? Betul. Serpent, padahal serpent itu dragon juga. Iya. Serpent. Jadi Potter Clay nih, Potter Clay. Jadi yang terima Potter Clay, yang tolak jadi Myri Clay kan? Iya. Terus jadi di kerajaan kelima, dia mau serang lagi. Sekarang pilihannya ada berapa wanita sekarang, sis? Ada dua. Itu dia. Nah, ini yang harus kita resign. Pertanyaannya, flatnya ini sekarang ditujukan ke hijau atau coklat gitu sih. Yang Myri atau Potter. Waktu dia keluar dari bumi, dia hijau. Dia hijau. Tapi dia sebenarnya coklat juga. Nah, iya sis. Bingung ya sis? Bingung-bingung enak ini sis. Pusing. Iya sis. Boleh ya sis? Oke sis, thank you ya. Ini pokoknya bisa mengerti pertanyaan dulu, nanti jawaban Tuhan kasih, betul nggak? Kalau kita cari sungguh-sungguh ya. Boleh ya? Oma gimana? LT boleh ya? LT? Bobby, Alwin, semua. Lydia, selamat malam ya. Bagaimana? LT boleh mengerti sayang? Bisa dimengerti pertanyaannya Mice, tapi masih pikir apa jawaban. Ini pakai ini ya, pikirkan juga ya. Dia keluar dari buminya bisa coklat dan hijau juga kan? Jadi tolong baik-baik, jangan cuman berpikir, oh ini wanita hijau gitu.
Coba recent kita punya informasi yang udah dikasih kan. Waktu dia keluar dari bumi, dia juga coklat, juga hijau. Gimana ini? Menyelesaikan masalahnya ini ya. Oke, ingat, apapun kita punya jawaban, benar atau salah itu enggak masalah, ya kan? Yang penting yang dicari adalah usaha kita untuk gunakan otak kita. Jadi walaupun jawaban kita beraneka ragam, ya nggak apa-apa. Tapi itu memang usaha kita struggle dengan kita punya pikiran. Bukan cuma kita bilang, saya nggak tahu deh, tunggu aja jawaban, jangan gitu ya. Oke, Win, pertanyaannya, kerajaan bis ini, flatnya kan dia mau sembur di wanita. Pertanyaannya, flat yang disembur ditujukan ke wanita yang hijau atau yang coklat, gitu, Win. Boleh, Win? Hijau coklat itu hasil dari dragon sembur wanita Potterclay itu. Ada yang tolak dengan bunga. Betul, Win. Ini hasil dari ini. Ini dari Daniel 2 kan ini. Kita taunya Daniel 2. Awalnya kan dia buat Potterclay. Ternyata ini harus ada 2 wanita kan, nggak bisa nggak ada 1 kan. Gitu. Boleh, Win? Oh, oke. Ya. Oke, untuk ini teman-teman ini besok ya, pagi-pagi ditunggu dia punya reason. Semoga kita semua boleh memenang. Enggak semoga ya, pasti kalau kita pilih untuk mau cari, Tuhan akan kasih. Janji Tuhan kan, kalau kita minta, Tuhan akan kasih ya. Oke, terima kasih teman-teman sudah belajar bersama-sama. Sorry ya, tadi agak terlambat kita punya belajar. Kita akan tutup seperti biasa memuji nama Tuhan. Kita nyanyikan Bila Laut Kehidupan kita bergelombang dengan pertanyaan-pertanyaan PR ya.